Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada-Nya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu rahimahumullah, pada pagi ini kembali saya memberikan kultum dengan judul menjaga amanah dalam surat Al-Mu'minun ayat 8 seperti apa. Kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman hidup bagi seorang muslim dan merupakan satu-satunya kitab yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup kita yang tidak ada keraguan di dalamnya dan harus kita ikuti dan kita harus imani sebagai sumber daripada hukum-hukum dalam menjalankan syariat ini, baik hukum dalam menjalankan ibadah maupun hukum muamalah. Termasuk di dalamnya surat Al-Mu'minun ayat 8 yang berbunyi wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Artinya sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanah dan janji mereka. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwasanya amanah yang dimaksud dalam surat Al-Mu'minun ayat 8 adalah amanah dalam perjanjian kepada manusia, amanah kepada manusia, yaitu antara manusia dengan manusia ada perjanjian amanah atau amanah yang diberikan kepada seseorang dalam rangka menjalankan sesuatu yang mereka tuju. Kemudian dalam tafsir Jalalain bahwasanya yang dimaksud amanah di sini ada dua. Yang pertama amanah sesama manusia seperti yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Kemudian amanah antara manusia dengan Allah sebagai penciptanya, seperti amanah mewajibkan kepada kita menjalankan syariat ibadah seperti sholat. Amanah antar sesama manusia yaitu memberikan sesuatu kepada manusia, memberikan kepercayaan kepada manusia dalam rangka menjalankan hak dan kewajibannya sehingga manusia itu menjaga amanah. Mungkin kita tahu bahwasanya salah satu amanah adalah yang mana yang sifat wajib bagi Rasul, yaitu amanah, di mana Rasulullah pernah dititipkan suatu barang kepada beliau untuk diperdagangkan, kemudian beliau menjaga amanah sehingga beliau digelarkan Al-Amin. Itu yang diberikan contoh oleh Rasulullah SAW. Kalau zaman sekarang mungkin kita lihat banyak amanah yang diberikan kepada seorang, contohnya seorang membantu rumah tangga atau asisten rumah tangga diberikan amanah untuk menjaga rumah, membersihkan rumah, menjaga barang-barang yang ada di rumah. Kalau seandainya mereka tidak menjalankan amanah tersebut, mereka telah dianggap berkhianat atau salah satu dari sifat munafik. Bahwasanya amanah yang dibebankan itu tidak dijalankan dengan sempurna. Kemudian amanah yang diberikan antara manusia dengan Allah adalah hak dan kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dibebankan syariat ibadah, yaitu puasa, zakat, Ramadan, puasa, Ramadan dan zakat. Kemudian ibadah-ibadah lain yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang perlu dijaga sebagai bentuk daripada pembebatan syariat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu bahwa amanah itu adalah suatu moral yang sangat mulia, artinya amanah itu harus kita kembalikan kepada siapa yang memberikan amanah, artinya kepada pemiliknya, seperti yang terdapat dalam surat Nisa ayat 58. Innallaha
ya'murukum an tu'addu amanatihim ila ahliha, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Kemudian Allah juga memberikan pembebanan kepada kita, bahwasanya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga orang munafik kalau kita tidak bisa menjalankan amanah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza hadasa kaziba wa iza utumina fanna wa iza ada ukhlafa." Artinya, apabila dia berkata dusta, apabila diberi amanah mengkhianati, apabila dia berjanji menyelisih. Itulah sifat-sifat kalau orang tidak menjaga amanah, di mana amanah ini merupakan sesuatu hal yang penting bagi kita di dalam menjalankan kehidupan ini. Kalau seorang tidak menjalankan amanah, maka rusaklah kehidupan ini. Orang akan saling mengkhianati, orang akan saling berdusta, sehingga terjadilah permasalahan dalam kehidupan. Mungkin kita tahu bahwasanya amanah di dalam dunia ini, di negara kita ini telah kita berikan pada saat pemilu kemarin. Kita memberikan suara kepada para calon legislatif, dan kemudian mereka telah diangkat pada 1 Oktober kemarin. Itulah amanah yang paling terbesar. Kalau seandainya mereka tidak menjalankan amanah yang kita berikan kepada para legislatif tersebut, mereka akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti mereka menerima amanah itu sebagai hadiah atau anugerah, tetapi itu adalah satu ujian yang sangat besar, ujian yang sangat berat. Kalau mereka merasa itu adalah pemberian rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah dari kita sebagai wakil rakyat, maka seharusnya dipandang oleh amanah itu sebagai adalah beban bagi mereka. Karena kalau saja mereka tidak bisa menjalankannya, mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sebagai umat muslim, kalau kita tidak menjalankan ibadah-ibadah atau perintah syariat agama, maka kita akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban sebagaimana Allah memberikan amanah kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka itu bukan berarti tidak begitu saja akan diminta pertanggungjawaban, tapi kita harus memperhatikan bahwasanya amanah-amanah tersebut harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebagai kesimpulannya, yang pertama, amanah adalah sesuatu yang harus kita jaga dan kita jalankan. Kemudian amanah itu ada amanah sesama manusia, kemudian amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau kita tidak menjalankan amanah, kita termasuk golongan munafik. Sebenarnya saya sampaikan dengan tiga ciri orang yang munafik. Yang pertama, bila berbicara berdusta, kemudian dipercaya khianat, kemudian bila berjanji tidak ditepati. Oleh karena itu, jagalah amanah, baik amanah di rumah dan tangga sendiri sebagai bagian terkecil dari komunitas di keluarga, seperti amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu anak, harta, dan amanah-amanah lainnya yang mungkin kita rasakan bermanfaat bagi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.